polisi dianggap tidak sungguh-sungguh memberikan keadilan Pak, pada korban dan juga anak. Padahal kekerasan seksual itu meningkat begitu tajam dan pelakunya adalah rata-rata orang yang terdekat. Nah, biasanya pelaku itu Pak bahkan memiliki kemampuan untuk menggugat balik atau membela dengan mengatakan tidak mungkin, atau juga polisi juga tidak mengatakan tidak mungkin keluarga dekatnya sendiri. Kalau kita bicara misalnya saat kasus yang lebih spesifik, biasanya kemudian polisi akan hanya bersandar pada tidak ada visum, lalu ahlinya juga ditunjuk ahli yang tidak secara kompeten dapat menggali kondisi kejiwaan anak. Apa arahan Pak Kapolri dengan situasi seperti ini? Kita sudah darurat kekerasan seksual, supaya polisi benar-benar berpihak kepada korban, memberikan keadilan pada korban. Ini memang banyak hal yang disampaikan kepada kami dan kami berusaha menyerap itu, dan kemudian ini yang kemudian kita minta untuk diperbaiki, diberikan ruang-ruang khusus untuk masyarakat bisa menyampaikan apa yang dia takuti, karena memang ada rasa trauma juga dan ada kekuatan yang tidak terlihat yang kemudian memaksa dia untuk kemudian berani bicara terbuka, dan itu kan butuh suatu kenyamanan, sehingga tentunya bagaimana mempersiapkan fasilitas sehingga korban dengan nyaman mau terbuka dan yakin bahwa polisi betul-betul menangani atau merespon dengan baik. Tentunya ini memang juga harus dilatihkan, kemudian diberikan arahan juga terhadap anggota, karena memang ini yang dirasakan oleh masyarakat dan anggota harus tahu itu, sehingga kemudian masyarakat yang menjadi korban betul-betul mau melapor, karena dia merasa ada harapan bahwa kalau lapor ditindaklanjuti oleh polisi, jiwa yang bersangkutan juga betul-betul bisa dijaga, diamankan, dan tidak terancam dengan hal baru lagi nanti kalau dia mau terbuka. Nah, ini tentunya kita kemudian mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada, pelindungan saksi, korban, dan sebagainya, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat, khususnya yang mengalami trauma-trauma seperti itu, untuk kemudian ada kepastian terhadap prosesnya, keamanannya, dan juga traumanya dia terhadap masa depan karena malu itu juga menjadi bagian yang selalu kita evaluasi. Pak Sigit mengatakan jangan nunggu viral dulu, ayo diselesaikan. Yang terjadi sekarang adalah kasus-kasus di Polres yang tidak memberikan rasa keadilan pada korban, viral, menyebar luas, baru kemudian diambil alih ke Polda. Apa memang mau begini terus, atau memang setiap Polres harus mampu menyelesaikan persoalannya, atau itu kemudian harus di bawah pengawasan Kapolda masing-masing? Saya melihat bahwa memang ada proses yang kemudian masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan polisi, karena mungkin kalau nggak viral nggak ditangani. Betul, tapi sebenarnya banyak yang tidak viral yang juga ditangani. Cuman memang butuh waktu untuk membenahi institusi ini, menjelaskan kepada anggota tentang bagaimana dia harus respon cepat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi yang jelas kalau yang viralnya itu karena perilaku anggota negatif, ya kita tidak boleh ragu-ragu untuk kemudian menindak cepat, karena ini dilihat oleh masyarakat apa action polisi. Tapi terhadap yang bagus tentunya kita berikan apresiasi, karena kan prinsip memberikan punishment terhadap anggota yang melanggar dan juga memberikan apresiasi terhadap anggota yang melakukan prestasi, ini tentunya harus membuat anggota tetap semangat bahwa reward tetap kita berikan terhadap mereka yang berprestasi, dan kita juga nggak pernah ragu untuk menindak anggota.